Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga, yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat dan tidak pernah berhenti curahan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, walau terkadang atau mungkin sering Allah berikan kepada kita rahmatnya, justru dengan rahmat itu kita berbuat maksiat. Allah curahkan kepada kita kasih sayangnya, namun kita balas dengan melakukan hal yang tidak dia ridhoi dan tidak dia cintai. Namun Ia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya sempurna. Dan di antara kasih sayangnya yang tiada tara adalah Allah tidak serta-merta menghentikan curahan nikmat, walau dengan nikmat itu hambanya berbuat maksiat. Kalau itu yang Ia lakukan kepada kita, maka hidup ini akan mudah hancur. Wa huwa fa'alun lima yurid. Allah kalau mau berbuat, Ia mampu berbuat apapun yang Ia inginkan. Ia bisa berbuat apapun yang Ia mau. Fa'alun lima yurid. Rabbmu melakukan apapun yang Ia inginkan. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah cabut nikmat mata. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan lisan, lalu Allah mencabut nikmat lisan. Sehingga kita tidak bisa berbicara lagi. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah lumpuhkan kaki dan tangan itu. Ini yang anak katakan tadi, di antara rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada tara, Ia tidak serta-merta menghentikan nikmatnya. Dikarenakan nikmat yang Ia berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Kalau Allah ingin melakukannya, tak ada yang bisa menghalangi. La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengannya kita semakin faham bahwa Rabb kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan anggota badan, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk menghapusnya dengan taubat. Dan pintu taubat itu Allah buka sampai detik-detik akhir kehidupan kita. Detik-detik datangnya ajal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kelalaian kita terhadap kasih sayang Allah membuat kita melanjutkan aneka ragam maksiat, disebabkan Allah terus memberikan, Allah terus memberikan, Allah terus memberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana diminta untuk berbicara tentang ciri hati yang bersih. Dan kalau ana tidak khilaf di majelis ini, di masjid ini, kita juga pernah berbicara tentang hati. Maka pembicaraannya tidak lebih daripada pembicaraan yang kemarin, namun ada beberapa tambahan. Bi'idhnillahi azza wa jal. Sekiranya yang hadir pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang hati, juga menyimak sekarang,
terjadi pengulangan, maka ini adalah untuk memurajaah ilmu yang sudah ada. Dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kelebihan agama Allah adalah tidak membosankan. Itu kelebihan agama Allah yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Allah menurunkan syariat yang apabila dikerjakan, dilaksanakan, diulang-ulang, tidak akan membuat rasa bosan. Siapa di antara kita yang bosan membaca Al-Fatihah? Siapa di antara kita yang bosan mendengarkan Al-Fatihah? Siapa di antara kita yang bosan membaca Al-Quran? Mengulang ayat-ayat yang telah kita hafal. Semisal Al-Mulk, atau Al-Fajr, atau yang lainnya, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Bahkan semakin kita rajin membacanya, semakin akan kerinduan untuk terus membacanya. Ini adalah agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Apabila kita perhatikan antara agama Allah dengan dunia, ini hal yang sangat berbeda. Dunia mendatangkan kebosanan, mendatangkan kejenuhan yang luar biasa, apalagi kalau diulang-ulang. Kalau antum tidak percaya, ulang-ulanglah sesuatu yang urusannya dunia murni. Semuanya akan sampai kepada titik bosan, semuanya akan sampai kepada titik jenuh dan ingin mencari yang baru. Ma'asyiral muslimin, yang ada di dalam agama kita, di dalam syariat Allah, Allah menggunakan hati yang selamat. Hati yang selamat dibanding menggunakan hati yang bersih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, dan ini nas yang sangat menjadi rujukan tentang hati. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang hati yang selamat. Kalau di judul hati yang bersih. Namun dalam syariat kita lebih kepada selamat. Kalimatnya lebih daripada selamat dibanding kalimat bersih. Makna yang sama, akan tetapi penggunaannya di dalam hati, di dalam agama kita lebih kepada hati yang selamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berbicara tentang hari kiamat pada dua ayat ini. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan tidak akan bermanfaat anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di ayat yang pertama, Allah bicara tentang kekhususan hari akhirat. Sifat di antara sifat hari akhirat. Dan semua kita pasti akan ke sana. Tanpa terkecuali. Tak ada manusia yang bisa absen untuk hadir di akhirat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan hari akhirat itu memiliki sifat yang beraneka ragam. Di antaranya adalah apa yang Allah sebut pada ayat ini. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun. Harta tidak akan memberikan manfaat apapun. Berbeda dengan dunia, harta memiliki manfaat yang bervariasi, yang sangat banyak. Bahkan mungkin manusia mengira bahwa itulah yang akan memberikan manfaat segala-galanya kepadanya. Itu sifat dunia. Adapun akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta tidak akan memberikan manfaat apapun. Wala banun, juga tidak anak dan keturunan. Di dunia, anak kita memberikan manfaat yang sangat banyak untuk orang tuanya. Nolong orang tuanya, membantu orang tuanya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan orang tua, membela orang tuanya di saat orang tuanya butuh pembelaan. Dan aneka ragam manfaat anak yang kita rasakan di dunia ini. Di akhirat tidak ada. Ini sifat umum
Sifat umum akhirat, anak tidak akan memberikan manfaat apapun. Dan sifat umum ini dikhususkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada anak untuk memberikan manfaat kepada orang tuanya dengan syafaat. Syafaat di akhirat tidak bertabrakan dengan ayat ini. Karena ayat ini sifatnya umum. Bicara general, namun ada pengkhususan. Ada saling tolong-menolong di akhirat yang bernama syafaat, saling memberikan bantuan di akhirat yang bernama syafaat, dan syafaat terbesar adalah syafaat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat banyak. Malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, para orang-orang soleh memberikan syafaat, para syahid memberikan syafaat, anak yang soleh memberikan syafaat, anak yang meninggal. Akan tapi itu sifat khusus. Sifat umum tidak. Sifat umum hari akhirat, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak peduli kepada urusan yang lainnya. Itu sifat umumnya akhirat. Sampai kepada titik di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekhususan kepada beberapa hamba-hambanya untuk bisa memberikan pertolongan. Itu pun Allah yang memilih siapa yang akan dia bantu. Siapa yang akan dia tolong. Dan di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, menekankan kepada kita syafaat di akhirat milik Allah. Karena Allah yang memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat, dan Allah yang menentukan siapa yang dapat syafaat. Siapa yang akan memberikan bantuan, syafaat bantuan, dan siapa yang akan menerimanya, Allah yang menentukan. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlussunnah, syafaat diminta kepada Allah, tidak diminta kepada orang yang bersangkutan. Semisal ada orang datang ke kuburan orang soleh dan minta syafaat, nanti di akhir berikan saya syafaat, nggak boleh. Atau dia masih hidup, nanti di akhir kasih saya syafaat, nggak boleh. Kenapa? Karena syafaat itu tidak dia mutlak punya dia, tidak. Syafaat di akhirat mutlak milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali setelah izin dari Allah. Ini makna qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah syafaat semuanya. Maka ayat ini bersifat umum. Ini tidak bertabrakan karena itu sifat khusus. Ini sifat umum. Sifat umum, anak akan lari dari orang tuanya. Yang ada di akhir surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih. Kemana larinya? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap manusia memiliki urusan masing-masing yang membuat dia sibuk masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak peduli kepada ayahnya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada anaknya, tidak peduli kepada istrinya, tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada manusia lainnya yang dia inginkan dirinya selamat. Ini dia sifat akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang bisa memberikan manfaat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nas tegas dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini bahwa hati yang selamat itulah yang akan memberikan manfaat kepada hamba di saat hamba menghadap Allah pada hari akhirat. Kenapa hanya disebut hati? Yang lainnya tidak disebut? Tidak disebut mata, tidak disebut telinga, tidak disebut kaki dan tangan, tidak disebut. Karena hati adalah raja seluruh anggota tubuh. Karena hati adalah raja seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh tunduk kepada perintah dan larangan hati. Ini maksud hadis Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila hati itu saluhat, saleh, baik,
maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadu kullu, rusak seluruh jasadnya. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh tunduk kepada hati. Perintah dan larangan kepada mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, mulut untuk berbicara, perintah itu datangnya dari hati. Sudah kita sampaikan pada majelis yang lalu, kita ulang kembali. Sebenarnya yang ingin melihat itu bukan mata. Yang ingin melihat itu bukan mata. Yang ingin melihat itu hati. Coba cerna dengan baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bisa memahami bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Yang ingin melihat itu bukan mata loh. Mata hanya alat yang digunakan oleh sesuatu untuk keinginannya melihat. Dan sesuatu itu bernama hati. Kalau kita paham ini, paham kita makna yang lain. Sebenarnya yang ingin pergi ke restoran itu hati. Lalu dia gunakan kaki untuk melangkah. Bahkan yang ingin makan itu hati. Oleh karena itu ketika berpuasa, hati bilang jangan makan. Padahal lapar sudah, hati bilang jangan makan. Maka dia nggak makan. Walaupun di depannya ada hidangan walimahan, dia nggak makan. Kenapa? Hatinya menyuruh untuk tidak makan. Maka ketika Allah berbicara hanya kepada kita dalam ayat ini tentang hati, itu maknanya yang lain sama. Matanya selamat, telinganya selamat, lisannya, kaki dan tangannya, amalan-amalan yang berasal dari anggota tubuh yang lain selamat. Kenapa? Karena dipimpin oleh hati yang selamat. Yang ingin menyimak kabar orang lain itu bukan telinga. Hati pengen tahu. Apa sih kabar orang itu sekarang? Apa sih kabar zaman sekarang, kabar viral ya? Apa yang viral hari ini, minggu ini? Apa berita yang paling, Anda nggak ngikuti? Antumlah yang paling paham daripada itu. Antum a'lamu bi viralikum. Antum lebih kenal, lebih mengerti urusan viral dibanding ana. Karena ana termasuk orang yang tidak masuk ke dalam dunia itu. Mencoba untuk tidak peduli kepada kabar yang viral atau yang tidak viral. Kadang-kadang tahu melalui orang lain. Ya, melalui pembicaraan orang-orang sekitar. Namun sengaja mencari tidak pernah ada. Semoga Allah berikan taufik untuk terus seperti ini. Enak hidup seperti itu, tidak peduli kepada kabar orang lain. Karena rata-rata kabar itu jadi sampah. Rata-rata kabar menjadi sampah. Ala kulli hal, ana ingin kepada titik bahwa kenapa hanya hati yang Allah sebut dalam ayat? Karena hati adalah raja anggota tubuh. Hatinya baik, hatinya soleh, akan perintahkan mata lihat yang baik-baik saja. Telinga dengarkan yang baik-baik saja. Lisan ucapkan yang baik-baik saja. Telinga akan soleh, mata akan soleh, lisan akan soleh, kaki dan tangan akan melangkah ke tempat-tempat yang soleh. Seperti yang ada sekarang ini. Ini perintah hati. Maka kaki berjalan. Kaki melangkah. Kaki nginjak gas. Nginjak rem untuk berangkat sampai kepada tempat yang soleh karena hati ingin ke sana. Hal yang sama ketika hatinya rusak. Dia akan perintahkan mata, lihat yang rusak. Dia akan perintahkan lisan, ucapkan kata-kata kotor. Dia akan perintahkan telinga, dengarkan kabar-kabar yang buruk. Kabar ghibah, kabar namimah, kabar pertengkaran orang, kabar aib orang lain. Yang tidak ada manfaat sedikit pun. Walau itu yang sangat digandrungi. Di negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim ini, acara yang paling digandrungi acara ghibah. Pagi, sarapan sudah pakai ghibah. Makan siang ghibah lagi. Sore ghibah lagi.
Bahkan malam mau tidur masih acara ghibah. Kenapa terlalu banyak acara ghibah? Karena pencinta acara itu banyak. Karena acara akan ditaja sesuai dengan keinginan yang mendengar. Bukan keinginan yang akan menampilkan acara, tapi dia akan mengikuti selera pemirsa. Karena pemirsanya suka ghibah, maka acara ghibah nggak pernah selesai-selesai. Dan nggak pernah tidak memiliki pemirsa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semua itu bukan hanya sekedar sampah di dunia, sampai kepada sampah di akhirat. Akan merongrong amal soleh kita. Na'udzubillahi, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ana mencari beberapa perkataan para ulama tentang ciri-ciri hati yang selamat. Ana temukan beberapa pendapat atau perkataan para ulama tentang hati yang selamat. Namun pendapat atau perkataan yang paling lengkap itu perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa tentang hati. Yang selamat beliau mengatakan, wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Dan keselamatan hati itu tidak akan sempurna sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Min syirkin yunaqidut tauhid. Yang pertama, hati selamat daripada syirik yang akan menghancurkan tauhid. Yang kedua, wa bid'atin tukhalifu sunnah. Hati selamat daripada bid'ah yang menyelisihi sunnah. Yang ketiga, wa syahwatin tukhaliful amr. Hati selamat daripada syahwat yang menyelisihi perintah. Wa ghaflatin tunaqidudz dzikr. Hati selamat daripada kelalaian yang menghancurkan zikir. Dan yang kelima, wa hawan yunaqidut tajrida wal ikhlasa. Hati selamat dari hawa nafsu yang akan menghancurkan tajrid dan ikhlas. Tajrid di sini maksudnya ittiba. Tajridul ittiba kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ikhlas, mengikhlaskan amal untuk Allah tabaraka wa taala dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang diikuti. Tajrid, ittiba, benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 hal kata Imam Ibnul Qayyim ketika beliau berbicara hati yang selamat. Ini akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini bi'idznillah azza wajal. Ciri-ciri hati yang selamat, ciri-ciri hati yang bersih adalah hati yang selamat dari 5 perkara. Pertama apa? Syirik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang mengira syirik itu amal yang tertentu saja. Amal yang tertentu saja. Sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, menjadikan bintang-bintang adalah Rob Tuhan mereka, menjadikan dewa-dewi adalah ilah selain Allah, menjadikan patung-patung sesuatu yang dimintai berkah. Ya, itu syirik juga. Tapi sesungguhnya syirik itu luas, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sampai-sampai kepada ketika seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, Sya'allahu wa syi'ta, engkau, Allah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Nabi mengatakan kepada sahabat, Aja'altani lillahi nidda,
apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Lihat, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Nabi mengatakan itu syirik dalam lafaz. Dengan mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Yang ingin anak katakan adalah syirik itu luas. Banyak umat Islam sekarang menganggap syirik itu hanya sujud ke berhala, meminta kepada selain Allah, meminta kepada dewa-dewa, meminta kepada matahari, sapi, dan yang lainnya. Itu syirik benar. Akan tetapi syirik luas. Syirik dalam perkataan, syirik dalam amalan, syirik di dalam niat. Dan syirik yang paling parah yaitu meminta kepada selain Allah. Baik dia adalah matahari, baik dia adalah sapi, baik dia adalah api, baik dia adalah malaikat, para nabi dan para wali. Meminta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan itu syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan itu syirik besar. Dan syirik besar mengeluarkan orang dari agama Allah. Membuat dia sama dengan orang-orang kufar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kita khawatirkan untuk umat Islam, yang kita cintai di negeri yang kita cintai ini, tak fahamnya mereka tentang syirik. Sehingga berbuat sesuatu dianggap tidak syirik. Banyak yang minta rezeki kepada selain Allah, menganggapnya tidak syirik. Minta penjagaan kepada selain Allah, minta dimakmurkan atau dilancarkan rezekinya kepada selain Allah, bahkan minta hal-hal yang remeh untuk tanamannya kepada selain Allah, minta sembuhkan penyakit kepada selain Allah, ini syirik besar. Ini syirik yang sama jajarannya dengan jajaran syirik-syirik yang mengantarkan manusia kepada kekufuran, waliyadzubillah. Namun insya Allah, bagi antum yang rajin mengaji, hal ini sangat difahami. Sesuatu ibadah apabila diberikan kepada Allah saja, diberikan kepada Allah satu-satunya, maka jauh daripada syirik besar. Jauh daripada syirik besar. Syirik besar itu adalah ibadah tidak lagi kepada Allah, namun sudah diberikan kepada selain Allah. Itu syirik besar. Apapun jenis ibadahnya, doa, permintaan, tawakal, khauf, roja, minta perlindungan, minta rezeki, minta kesembuhan, minta jodoh, minta apapun, minta ketenangan jiwa, ketentraman hati, semua itu bernama ibadah, wajib diserahkan hanya kepada Allah semata. Diberikan kepada selain Allah, itu dia syirik besar. Syirik kecil yang mana? Syirik kecil adalah ibadah itu tetap diberikan kepada Allah, namun ada embel-embel lain selain Allah. Dia tetap diberikannya kepada Allah, namun ingin dapat pujian manusia, atau cara pengucapannya tidak benar, sehingga syirik di dalam lisan. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, akan tetapi ada kesalahan dalam pengucapan, disebut oleh para ulama syiriknya syirik lisan. Syirik dalam ucapan, seperti yang tadi diucapkan oleh para sahabat. Tak ada maksud para sahabat itu Nabi disamakan dengan Allah, nggak ada maksudnya. Namun salah pengucapan. Sehingga Nabi mengatakan itu ada kesyirikan dalam ucapan engkau, ada kesyirikan. Engkau menjadikan aku dalam ucapan itu sebagai tandingan bagi Allah. Aja'altani lillahi nidda, qul ma sya'allahu thumma syi'ta. Yang kau ucapkan harusnya adalah Allah berkehendak. Allah dulu. Kemudian baru engkau berkehendak. Atau ucapkan saja Masya Allah wahda. Ucapkan Masya Allah saja. Karena semuanya memang Allah yang berkehendak. Termasuk yang dikehendaki oleh manusia, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terwujud. Di zaman kita sekarang ini, maksudnya adalah Allah, namun dia
sampai lupa mengucapkan Allah. Hati-hati, itu juga bahagian daripada kesyirikan. Tak ada maksudnya bahwa inilah dia Rob penolong itu. Tidak, itu maksudnya. Seperti ada orang yang tak pandai berenang lalu jatuh ke air. Kemudian ada yang datang berenang dengan izin Allah, dia menolong orang tersebut. Muslim tahu bahwa Allah yang menyelamatkan orang tersebut. Namun dalam ucapannya, dia tidak keluar kata-kata Allah. Kalau tak ada bapak itu tadi, tidak selamat orang tersebut. Coba lihat. Kalimat-kalimat tersebut benar ada atau tidak? Itu kalimat syirik loh. Kalimatnya syirik. Namun apabila sebenarnya hatinya tetap Allah yang menyelamatkan melalui bapak tersebut, jatuh syiriknya syirik apa? Syirik dalam lisan, dalam ucapan. Hati yang benar-benar mengarah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan membuat hati itu selamat dan anggota tubuh selamat, baik dari syirik-syirik besar atau syirik-syirik amalan kecil, riya, sampai kepada syirik ucapan. Sampai kepada syirik apa? Ucapan. Ucapannya selalu mengarah kepada bahwa Allah lah segala-galanya. Allah lah segala-galanya. Sehingga di antara bentuk seorang yang benar-benar mengingat Allah di dalam ucapannya, dalam tauhidnya, selalu berjanji pakai insya Allah. Selalu berjanji pakai insya Allah. Selalu mengatakan sesuatu yang akan dia lakukan ke depan pakai insya Allah. Itu di antara hati yang benar-benar terikat kepada Allah. Karena dia tahu, memang dia sedang dalam perjalanan, tapi dia tidak tahu apakah sampai atau tidak. Kenapa? Hati itu sudah terikat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ataupun suatu saat dia tidak ucapkan insya Allah, itu karena lupa. Bukan karena kesengajaan. Bukan karena kebiasaan berjanji tanpa mengucapkan insya Allah. Mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Jangan katakan aku akan lakukan itu besok, kecuali Anda ucapkan setelahnya ada apa? Insya Allah. Illa ayyasha Allah. Kecuali Allah yang berkehendak. Nah, ini bermanfaat bagi kita. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita semua ala husni dhanni bina, sesuai dengan husnul dhan kita, bahwa kita terhindar dari syirik-syirik besar. InsyaAllah Ta'ala sudah tidak pernah lagi meminta, tidak pernah meminta kepada selain Allah, tidak pernah ke dukun, tidak pernah berjimat, tidak pernah lagi ngambil berkah dari pohon keramat, dari kuburan keramat, karena itu adalah syirik-syirik besar. Namun hindari juga riya, amalan syirik dalam amalan. Arahnya ke Allah, namun ternyata ada keinginan dipuji. Sholatnya kepada Allah, bukan kepada sesuatu. Namun kepada Allahnya ada, namun ada sesuatu. Ini dia syirik kecil. Ibadah itu tidak kepada selain Allah. Ibadah itu kepada Allah, namun ada sesuatu. Ini syirik dalam amalan. Dan juga syirik di dalam lisan adalah lisan yang menyekutukan Allah di dalam pembicaraan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Hati yang bersih, hati yang selamat dari syirik besar itu pasti. Selamat dari kekufuran, permintaan kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Minta rezeki kepada selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, apapun itu jenisnya, apapun itu jenisnya. Wa man ya'budu ghairallahi faqad asyrak walau kana Muhammadah. Begitu kata para ahli ilmu. Barang siapa meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik walaupun memintanya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Datang kepada kuburan Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu, minta rezeki, minta kelapangan ini, minta hidayah, minta rumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Rasul sudah wafat, itu adalah kesyirikan. Wa man da'a ghairallahi ahada, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Walau kana Muhammadah, walaupun yang dia minta adalah Nabi Muhammad SAW yang telah ada di dalam kubur sekarang ini, lalu dia meminta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja kita meminta kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat adalah kesyirikan, antum bisa bayangkan bagaimana kalau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, ciri hati yang selamat, kata beliau, yang kedua, wa bid'atin. Hati yang selamat dari amalan-amalan bid'ah. Tukhalifu as-sunnah. Amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Kalau tadi bicara ibadah kepada Allah, ini yang kedua bicara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang tuntunan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini serangan yang kedua, apabila syaitan frustasi menjerat manusia kepada syirik, maka yang dia usahakan berikutnya adalah menjerat manusia kepada bid'ah. Kenapa? Karena ketika orang melakukan amalan bid'ah, dia merasa melakukan ketaatan. Dia merasa melakukan ketaatan. Sehingga ada dua kemungkinan yang besar. Kemungkinan yang pertama, rajin. Kemungkinan yang kedua, sulit untuk keluar. Kemungkinan pertama rajin. Kenapa? Dia menganggap sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah. Menjadi orang yang full dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menjadikan orang yang betul-betul semangat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut karena dia anggap ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Padahal hal yang tidak akan diterima, kita tahu. Hadis-hadisnya, Rasulullah SAW bersabda itu tidak akan diterima. Amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang sering Ana sampaikan di beberapa majelis yang Allah berikan kesempatan Ana untuk berbicara. Saudaraku, saudariku, ketahuilah bahwa kalau amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW tidak akan diterima. Itu artinya apa? Amal tersebut tidak akan diletakkan di timbangan kebaikan pada mahsyar. Yang diletakkan di timbangan kebaikan pada mahsyar, ada timbangan kebaikan dan keburukan. Yang diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang tidak diterima tidak diletakkan di timbangan amal kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak diterima aslan. Pada dasarnya tidak diterima oleh Allah. Maka dia tidak akan menjadi pemberat timbangan padang mahsyar. Dan orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, syaitan akan membuat dia semangat untuk melakukan bid'ah tersebut semakin jauh daripada sunnah. Daripada amalan yang seharusnya dia lakukan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin rajin dia mengamalkan, semakin jauh dari sunnah. Karena jalannya sudah berbeda. Dan yang kedua, yang paling sering terjadi adalah sulitnya dia untuk kembali kepada sunnah. Kenapa? Sulitnya dia untuk memahami amalannya itu salah. Sulitnya dia untuk memahami amalannya itu salah. Berbeda dengan maksiat. Pelaku maksiat yang sedang berbuat maksiat, dia tahu dia sedang berbuat salah. Dia tahu bahwa dia harus bertaubat. Dia harus suatu saat harus meninggalkan pekerjaan itu. Oleh karena itu, pekerjaan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, kemudian ada di dalam hatinya keinginan, saya suatu saat akan meninggalkan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini jelas-jelas nggak benar. Itu tidak ada di dalam hati pelaku bid'ah. Yang ada malah menentang. Yang ada adalah menentang. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang saya baca Al-Quran kok. Salahnya di mana? Masa saya baca Quran dosa aneh-aneh aja kalian? Coba lihat. Perkataan seperti ini kita dengar atau tidak? Dengar dari pelaku bid'ah. Saudara-saudara kita kaum muslim yang kita cintai, kita tidak benci. Wallahi, nasihat ini dikeluarkan bukan karena benci, justru karena sayang. Saudara-saudara kita kaum muslim yang terjebak dalam perbuatan bid'ah, ketika dinasihati, dosanya di mana? Salahnya di mana? Saya baca Quran kok. Yang saya baca Al-Quran. Ayo ucapkan azan. Ayo ucapkan azan. Seperti yang diajarkan Rasul kepada Bilal.
Salahnya di mana coba? Nas tadi, salahnya ada di mana? Benar atau tidak? Benar. Kata mereka, saya ingin tambahkan sesuatu. Kita katakan, jangan tambahkan. Cukup apa yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Kata mereka, salahnya di mana? Mau saya baca Quran kok. Coba lihat. Yang saya baca itu Al-Quran. Salahnya dari mana? Jawaban kita, salahnya adalah nggak ngikut Rasul. Salahnya ada di mana? Nggak ngikut Rasul. Walau yang Anda baca adalah Al-Quran. Kenapa? Tambahan itu tidak diajarkan Rasul kepada Bilal. Kalau dibuka kesempatan untuk berbuat, walau itu adalah Al-Quran, hancur azan kita. Di sini nanti orang akan menambahkan surat ini. Di sini orang akan menambahkan ayat ini. Di sini nanti orang akan menambahkan ayat itu. Akan bagaimana agama Allah kalau tidak dikembalikan kepada apa yang diajarkan Rasul saja kepada umat. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahwa sesungguhnya bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena fa'innal bid'ata la yutabu minha, kata beliau. Karena bid'ah itu membuat manusia sulit taubat daripadanya. Wal maksiyatu yutabu minha. Dan maksiat gampang taubat daripada maksiat. Mudah taubat daripada maksiat itu. Kenapa? Karena pelaku maksiat sadar dia sedang salah. Sementara orang yang berada dalam sunnah tidak menyadari dia dalam keadaan salah. Justru yang ada dia merasa di atas ketaatan, orang yang melarang dia taatlah yang ekstrim. Gitu loh. Bahasa sekarang itu bukan bahasanya bahasa ekstrim. Bahasanya bahasa intoleran. Dan terakhir-terakhir Wahabi. Terakhir-terakhir Wahabi. Asal berbeda dengan kebiasaan yang bid'ah yang dilakukan, maka dituding Wahabi. Macam-macam. Dulu juga Muhammadiyah juga dulu dituding Wahabi. Sekarang tidak. Tapi dulu dituding Wahabi. Persis juga dulu dituding Wahabi oleh sebahagian kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Namun sekarang sudah mulai luluh pindahnya kepada golongan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Jadi hati harus selamat daripada beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sehingga hati itu benar-benar dididik mengikuti Rasul kita Muhammad SAW dalam cara beribadah. Dan tidak ada sedikit pun di dalam hati itu keinginan membuat-buat, menambah-nambah, mengurang-mengurangi. Agama ini yang benar adalah kerjakan sesuai dengan arahan. Ditambah menjadi salah, dikurangi juga salah. Ini pahami kaum muslimin, kaum muslimat, terutama yang mendengarkan acara ini dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa agama ini yang benar adalah kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan, takarannya berapa, jumlahnya berapa, waktunya kapan, sebabnya apa, kaifiyatnya bagaimana, jenisnya apa, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan semua itu ada keterangannya dalam agama kita, lengkap diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sunnah itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja yang ada. Ikuti saja yang ada. Yang sudah diperintahkan kepada itu saja ikuti. Wala tabtadi'u, jangan buat lagi yang baru. Faqad kufitum, semuanya sudah lengkap untuk kalian. Semuanya sudah sempurna, semuanya sudah clear disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak dicabut sampai Allah ini menyempurnakan
mengucapkan usolli salata zuhri arba'a raka'atin ma'muman. Itu membutuhkan waktu itu. Imam sudah Allahu Akbar takbir, dia nampak nggak? Harusnya kata Nabi SAW, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Kalau imam sudah takbir, takbir langsung juga. Setelah itu langsung takbir. Gampang, Allahu Akbar, imam kita Allahu Akbar. Gampang. Tapi terjadi kesulitan sedikit, nggak begitu sulit, tapi terjadi kesulitan sedikit di saat harus ucap dulu. Imam sudah takbir, kita masih. Terlihat itu terlihat, nyata. Ada tambahan yang membuat manusia tidak bisa langsung mengikuti imam. Dengarkan berikutnya. Ucapkan Allahu Akbar dengan lisan, di dalam hati usolli salatal zuhri. Itu ada lagi yang seperti itu, bid'ahnya. Jadi sekaligus lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan di dalam hati usolli salatal zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu perintahnya. Tambah berat dia. Allah. Enggak dapat dia. Makanya ada orang ngulang-ngulang kan? Tambah berat. Maka kita heran kenapa ada orang ngulang lagi? Kenapa? Enggak dapat ucapan hatinya itu dengan takbir itu enggak dapat gitu. Ulang lagi karena dia merasa enggak sah takbiratul ihramnya kalau enggak klop antara Allahu Akbar dan usolli dalam hati tadi, enggak klop gitu. Tambah berat. Yang ketiga. Ucapkan Allahu Akbar, hati usolli sambil membayangkan wajah guru. Untuk menjadi wasilah kepada Allah dalam salat. Itu berapa berat ditambah berat. Dan itu terjadi, bukan tidak terjadi. Maka ma'asyarul muslimin, sayangi diri kita. Penambahan itu menambah berat dan membuatnya tak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, wa syahwatin tukhaliful amr. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah. Ini lawan daripada bid'ah tadi, syahwat. Yang menyelisihi perintah. Perintah apa di sini? Perintah untuk laksanakan atau tinggalkan. Perintah dalam agama kita hanya dua. Laksanakan atau tinggalkan. Dua-duanya perintah. Perintah untuk mengerjakan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Agama kita hanya dua. Perintah dan larangan. Perintah itu adalah perintah mengerjakan sesuatu. Larangan itu adalah larangan perintah tadi adalah perintah mengerjakan sesuatu, larangan adalah perintah meninggalkan sesuatu. Anda takut salah ngomong karena kalimatnya tipis. Dua-duanya perintah mengerjakan dan perintah meninggalkan. Yang satunya bernama al-amr, yang satunya bernama nahi, larangan. Tapi dua-duanya maknanya adalah perintah. Oleh karena itu wanita yang sedang haid, perintahnya adalah meninggalkan. Maka wanita yang haid yang tidak sholat, dia berpahala dengan tidak sholat. Jangan kita tak berpahala dengan tidak sholat. Justru kalau dia sholat yang dosa. Karena perintahnya ketika itu adalah tinggalkan. Dia akan berpahala di saat dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah. Perintah meninggalkan. Maka para ulama mengatakan perintah itu ada dua. Perintah fi'liyah untuk dikerjakan dan perintah tarkiyah, perintah untuk ditinggalkan. Maka orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, ketika dia meninggalkan, dia berpahala dengan meninggalkan itu.
Dan ini musuhnya adalah syahwat. Musuhnya adalah syahwat. Ketika diperintah, syahwatnya malas melakukan. Ketika dilarang, syahwatnya justru ingin. Dan di sini letak ujian manusia hidup di permukaan bumi ketika Allah letakkan syahwat di dalam diri. Syahwat itu ada sebenarnya. Syahwat itu ada. Dan semua manusia diberikan syahwat karena manusia butuh syahwat itu. Namun, ingat, ada sesuatu yang diizinkan, ada sesuatu yang dilarang. Dan syaitan ingin mengajak syahwat itu ke arah yang dilarang. Sebenarnya kalau diletakkan ke arah yang diizinkan, justru ibadah. Justru ketaatan. Minimal ibahah, kebolehan, tak dosa, tak pahala. Namun izin untuk dikerjakan. Ana selalu mengingatkan diri sendiri dan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, agama ini hanya dua saja, diizinkan tidak diizinkan. Sudah selesai, habis. Agama ini hanya dua. Enggak repot-repot agama ini, dibolehkan dengan tidak dibolehkan. Silahkan, jangan kerjakan. Itu aja, dua itu aja agama kita. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan syahwat kita, pertanyaannya adalah ini hal yang diizinkan atau yang dilarang? Ini hal yang diizinkan atau yang dilarang? Agama kita simpel. Boleh, tak boleh. Silahkan, jangan. Itulah agama kita. Ustaz, hukum fikih aja ada 5, Ustaz. Ada wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu 5, Ustaz. Ustaz mengatakan 2. Tidak bertabrakan. Karena dari 5 tadi, 4-nya silahkan. 1 jangan. Coba perhatikan. 4-nya apa? Silahkan. 1-nya jangan. Ya atau tidak? Wajib. Dikerjakan tidak? Oh, malah itu silahkan yang wajib malah. Sunat? Silahkan kerjakan. Mubah? Silahkan. Makruh? Silahkan juga. Nggak dosanya nggak ada. Berarti boleh dikerjakan. Haram? Jangan. Maka agama kita 2 aja. Silahkan dan jangan. Sehingga Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti mengatakan, kalau ingin jadi orang saleh, cukup ketahui dulu boleh atau tidak. Setelah itu ikuti. 2 itu saja ingin syarat jadi orang saleh. Ketahui boleh atau tidak, ikuti. Kalau tak tahu, tanya. Oh, ini boleh ini. Silahkan, kerjakan. Walau makruh. Pencinta jengkol misalnya. Tapi ada izin syariat boleh banget. Ya silahkan aja. Nggak ada masalah. Karena ada silahkannya, tafadhal. Diizinkan untuk dikerjakan. Kalau tidak diizinkan, berhenti. Kalau tak tahu, tanya. Udah. Kesolehan hanya di titik itu saja, kata beliau. Ketahui boleh atau tidak, dan kerjakan. Kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Namun, syahwat manusia ini diarahkan oleh syaitan, iblis, untuk tak sesuai dengan yang tadi. Giliran dilarang, dia ingin mengerjakan. Giliran diperintah, dia ingin bermalas-malasan. Hati yang selamat, hati yang berusaha untuk melawan syahwatnya ke arah yang bertabrakan dengan perintah dan larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Berikutnya, wa ghaflatin tunaqidu dzikr. Hati yang selamat dari kelalaian yang ada di dalam hati. Yang kelalaian ini lawannya adalah zikir, selalu ingat kepada Allah. Selalu sadar bahwa diri ini makhluk Allah. Selalu mengucapkan zikir-zikir di saat perintah berzikir kepada Allah. Sudah sering kita dengar, namun beberapa waktu yang
belum terlalu lama kita kembali mendengarkan Fadilatul Syekh Abdul Razak dalam bab zikir. Beliau mengatakan ada 3 hal yang perlu dijaga kalau ingin menjadi orang-orang yang digolongkan Allah dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir dan banyak berzikir. Pertama, zikir pagi dan petang. Yang kedua, zikir pada tempat-tempat yang diperintahkan berzikir, sebab-sebab yang diperintahkan berzikir. Mau masuk masjid, zikir. Mau keluar masjid, zikir. Mau masuk toilet, zikir. Mau keluar toilet, zikir. Mau keluar rumah, zikir. Mau naik kendaraan, zikir. Ada sebab-sebab yang di situ ada perintah untuk berzikir. Zikir yang pakai sebab. Itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga, zikir mutlak. Ketika ada waktu senggang, usahakan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau 3 ini dilakukan, kata para ulama, kata beliau, kita termasuk orang-orang yang dikatakan Allah orang yang rajin berzikir. Yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maghfiratan wa ajran azima, di akhir surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab. Allah berjanji memberikan ampunan dan memberikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat besar. Dan yang melalaikan kita daripada itu adalah, yang membuat kita lalai dari zikir itu adalah kelalaian dari ghaflah. Lalai daripada zikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, kana yadhkurullaha fi kulli ahwani. Rasulullah itu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Hatinya tidak terlepas dari ingat kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau itu tidak terlepas dari ingat Allah. Diperhatikan oleh para sahabat, selalu Rasulullah SAW, hati beliau itu terkonek dengan Rabbnya. Dan lalai ini penyakit hati. Bermula dari tidak zikir kepada Allah, sampai kepada meninggalkan syariat Allah, sampai kepada tak peduli kepada syariat Allah. Dan apabila sudah sampai kepada tidak peduli kepada syariat Allah, ini lalai yang paling tinggi. Penyebab masuk neraka. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Penyebabnya apa? Di ujung ayat, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka kelalaian adalah musuh syariat. Dimulai daripada lalainya hati untuk ingat kepada Allah. Dimulai daripada lalainya hati untuk ingat kepada Allah. Kalau ingin menjadi hati yang selamat, berusaha terus untuk ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, wahawan yunaqidut tajrid wal ikhlas. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari hawa nafsu yang bertabrakan dan menghancurkan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan amal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu tuntutan la ilaha illallah yaitu ikhlas, dan satunya tuntutan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yaitu ittiba kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang hawa nafsu kita lebih condong memilih orang tua daripada Rasul. Hati kita lebih condong untuk kebiasaan masyarakat. Kita tahu bahwa Rasul tak demikian, tapi hati hawa nafsu condong kepada hal tersebut. Kita sudah tahu itu sebenarnya nggak boleh, tapi hati condong kepada, ya kalau ditinggal nanti, apa kata orang, saya kehilangan teman, hal-hal yang seperti ini yang disebut, yang beliau inginkan dari hawa nafsu. Kita sudah tahu itu salah. Kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita sudah tahu itu harus ditinggalkan. Kita sudah tahu. Namun, kecondongan untuk mengikuti orang tua, kecondongan untuk mengikuti teman, kecondongan untuk segan kepada tetangga, kepada kerabat, apa nanti kata orang kampung. Subhanallah.
Padahal di akhirat, satu-satunya orang yang bisa kita selamat dengan mengikuti beliau bukanlah orang tua, bukanlah orang kampung, tidak juga masyarakat, tapi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hawa nafsu sering mengarahkan manusia ke arah itu. Sampai kepada titik di mana hati yang sudah tahu kebenaran akan tetapi masih ingin ikut orang tua. Ini yang menyebabkan Abu Talib akhirnya tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wafatnya Abu Talib, Rasul secara ilmu manusiawi beliau, ilmu beliau yang manusiawi, insting beliau, telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Abu Talib ini yakin kebenaran dakwah beliau. Hati beliau meyakini kebenaran dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian soal membantu, membela dakwah Nabi, jangan kata. Mungkin amal kita nggak seberapa dibanding amal Abu Talib membela Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib belum pernah mau mengucapkan. Oleh karena itu di akhir hayat, Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, Ya qul, wahai pamanku, ucapkan. Hatimu sudah membenarkan, amalmu sudah membela aku mati-matian, hartamu habis untuk umat Islam dan dakwahku. Engkau benar-benar menjadi penghalang Quraisy untuk memberikan keburukannya kepada aku. Namun engkau belum mengucapkan, wahai pamanku. Qul, ucapkan pamanku. Kalimatan, ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Uhajju biha laka indallah. Kalau engkau ucapkan, aku nanti akan berhujah di hadapan Allah. Di hadapan Allah nanti aku akan berhujah untukmu. Karena engkau kurang mengucapkannya saja. Namun ucapan itu tak keluar-keluar dari lisan Abu Talib. Justru yang terakhir ditunjukkan oleh Allah. Kenapa Abu Talib enggan untuk mengucapkannya? Karena ingin ikut orang tuanya. Sehingga kalimat akhirnya adalah huwa ala millati abihi Abdul Muttalib. Abu Talib tetap di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Keluar ucapan itu terakhir dari lisan Abu Talib sebelum kematian. Bahwa dia tetap di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Walaupun sudah tahu kebenaran dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling besar. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun tidak mau mengikuti Rasul setelah tahu kebenaran karena tunduk kepada orang tua adalah cabang-cabang daripada contoh-contoh daripada yang lain. Walau tidak sampai kepada cabangnya Abu Talib tadi. Betapa banyaknya orang yang tahu itu sudah tidak benar, tapi karena dia tak bisa lepas karena ini, karena itu. Termasuk di antaranya yang terbesar adalah karena ikut orang tua, dan yang permintaan orang tua, dan yang lainnya. Ikut keluarga, ikut masyarakat. Semua itu melanggar tajrid. Rasul menyuruh kita untuk melakukannya kepada sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Dan juga hawa nafsu mengajak kepada al-ikhlas. Agak sama dengan yang di atas tadi. Ya. Lari kepada syirik, namun ini penyebabnya adalah hawa nafsu, bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini materi yang bisa Anda sampaikan secara materi, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan yang bisa Anda jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakallah Ustaz. Tafadhol yang ikhwan, Bapak-bapak, bila ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah sesungguhnya Allah akan melaknat dunia beserta melaknat pula apa yang ada di dalamnya, terkecuali mereka orang-orang yang mau bersihir, orang-orang yang taat kepadanya, dan orang yang berilmu, juga orang yang mempelajari ilmu. Mohon pencerahannya Ustaz.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah." Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah tabaraka wa taala dan apapun yang berhubungan dengannya. Maksudnya bahwa dunia ini membawa kita kepada hal yang tidak baik. Adapun laknat yang dimaksud bahwa terlaknat seperti yang laknat yang ada di dalam benak kita, yaitu dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, tidak. Karena dunia adalah suatu yang mubah yang diberikan Allah tabaraka wa taala, namun bisa menjebak kita kepada hal-hal yang akan membawa kesengsaraan kepada kita. Itu yang Anda tahu daripada maksud hadis ini. Bukan maksudnya bahwa dunia ini terlaknat. Dunia ini mubah, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi. Namun sering sekali hal ini apabila tidak diikutkan kepada syariat Allah tabaraka wa taala, menjebak manusia untuk hal-hal yang akan menghancurkan dirinya. Untuk hal yang akan membuat dia hancur dan binasa. Terlalu rajin dalam urusan dunia sehingga lupa sholat, lupa hal-hal yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala, lupa batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak, lupa berteman sehingga berteman dengan orang-orang yang membawa kepada maksiat, transaksi harus dilakukan dengan cara maksiat, dan semua itu terlihat nyata bahwa ke arah itu dunia mengarahkan manusia apabila tidak dikekang dengan syariat Allah yang ada di dalam agama tersebut. Itu yang Anda tahu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Ada pertanyaan dari yang menulis di sini. Pertama, doa untuk mempunyai hati yang bersih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada seorang ibu ketika dia sakit, dia berobat dengan ruqyah, ya, dengan ruqyah sendiri, dengan izin Allah sembuh. Nah, kemudian ibu ini sampaikan atau diajarkan kepada anak-anak dan cucunya. Nah, suatu saat ada cucunya sakit, tidak mau ditolong ibunya atau tidak mau minum obat, katanya minta sama nenek saja atau orang tuanya. Apakah ini boleh? Seperti perkataan ini, maksudnya mohon penjelasannya. Baik. Doa khusus untuk hati yang bersih. Ya. Doa khusus untuk hati yang bersih. Anda tidak ingat sekarang doa khusus ya. Enggak ingat ada doa khusus untuk yang ditanyakan tadi, namun secara umum kita minta kepada Allah, dan ada doa menjauhkan hati daripada kedengkian yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu juga bagian daripada doa, tapi tidak khusus kepada yang tadinya ditanyakan. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang ruqyah. Ya, dengan takdir Allah, setelah diruqyah datang kesembuhan. Kemudian berikutnya cucu sakit, dikasih obat, dibeli obat oleh ibunya, kemudian suruh makan, cucunya nggak mau, dibilang minta sama nenek. Ya. Yang ditanyakan kalau maksudnya apa? Apakah maksudnya adalah bahwa nenek sudah berubah menjadi dokter penyembuh? Atau apa yang dimaksud? Ya. Sekiranya yang dimaksud adalah si cucu ingin juga diruqyah. Seperti dia menyaksikan, nenek tadi atau bukan? Nenek ya? Ya, dia menyaksikan neneknya meruqyah, kemudian terjadi kesembuhan. Dia ingin juga diruqyah. Tanpa ada hati yang condong kepada perdukunan, maka itu sah. Ya, sah kalau dia ingin diruqyah oleh neneknya. Dalam syariat dibolehkan. Dalam syariat dibolehkan. Banyak orang yang mengira bahwa minta ruqyah itu haram.
Banyak orang yang mengira minta ruqyah itu haram. Yang benar adalah minta ruqyah itu boleh, namun afdolnya tidak minta ruqyah. Afdolnya tidak minta ruqyah. Tapi minta ruqyah itu bukan hal yang diharamkan di dalam syariat. Adapun hadis tentang mereka tidak minta ruqyah, itu untuk kesempurnaan tawakal. Bukan untuk keharaman. Bukan untuk apa? Bukan untuk keharaman. Ya. Hadis Nabi SAW datang 70.000 orang umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Salah satu di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah ini bukan haram. Tapi itu kesempurnaan tawakal yang kalau dia sempurnakan sampai kepada dia tidak pernah minta ruqyah kepada siapapun, mudah-mudahan dengannya dia dimasukkan ke dalam 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Banyak yang salah paham mengira minta ruqyah itu hukumnya haram. Minta ruqyah itu hukumnya tidak haram. Minta ruqyah hukumnya halal. Namun kalau itu terjadi, ada kesempatan menghilangkan, ada kemungkinan menghilangkan kesempatan masuk dalam 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka dia adalah kesempurnaan tawakal, bukan keharaman. Kalau itu yang terjadi, maka tidak terlarang. Si anak atau si cucu minta diruqyah oleh neneknya, tidak terlarang. Ya. Dan apabila kita diruqyah oleh seseorang, ma'asyiral muslimin, apabila kita diruqyah oleh seseorang, hindari bahwa kehebatan orangnya. Hindari kehebatan orang yang meruqyahnya. Yang harus ditanamkan kehebatan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Kehebatan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Bukan orangnya. Kalau lari ke orangnya nanti, gampang disesatkan oleh iblis kepada perdukunan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ada satu lagi pertanyaan. Apakah kita berdosa merasa terganggu dengan suara murotal atau sholawatan dari masjid yang dikencangkan atau dikeraskan? Apakah kita salah apabila merasa terganggu ya dengan suara dari speaker masjid, namun dikencangkan tadi ya, dikencangkan. Kita lagi tidur, mau tidur, ngantuk, terganggu, lalu merasa terganggu dengan suara itu manusiawi. Anak kita lagi sakit, lalu suara dari masjid, soundnya itu besar, lama, keras. Ya, terganggu kita, terganggu anak kita yang tidak bisa tidur. Gara-gara itu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi. Karena terganggu dengan suara keras. Maka itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan bahwa kita terganggu. Oleh karena itu yang benar masjid dimakmurkan bukan dengan cara suara seperti itu. Kita di masjid yang kita bina, azan keluar suara. Selain azan, semua kegiatan suara masjid saja, tidak mengganggu ke sekitar. Termasuk pengajian-pengajian kita buat hanya di dalam masjid saja suaranya. Orang yang datang ke dalam masjid, dia dengarkan. Kalau sudah di luar, tidak pakai sound yang seperti azan. Speaker luar hanya untuk azan saja. Kalau ingin baca Quran, santri juga baca Quran di sana, tapi tidak menggunakan sound yang keluar. Karena memang kemungkinan ada orang-orang terganggu dengan suara dari masjid kita. Apalagi kalau malam sampai jam kita terganggu. Terganggu manusiawi. Dan tidak bisa disalahkan. Kalian terganggu padahal yang dibacakan di speaker masjid adalah Al-Quran. Nggak bisa disalahkan. Karena memang itu adalah hal yang memang normal. Kita terganggu dengan suara besar. Mau itu bacaan Al-Quran dari masjid, mau itu suara yang lain. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, yang benar masjid dimakmurkan bukan dengan suara-suara yang seperti itu ya. Masjid dimakmurkan dengan kegiatan yang ada di dalamnya, zikir yang ada di dalamnya, menuntut ilmu yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah. Masih lagi, Jad?
Cuman ini di luar tema Ustaz. Baik. Jadi ada seorang perempuan yang mau umroh ya, kemudian tidak ditemani suaminya, apakah umrohnya sah atau diterima oleh Allah? Soal diterima oleh Allah atau tidak bukan urusan ana. Ana nggak bisa jawab. Jangankan umroh yang bertanya. Umroh ana sendiri, ana nggak tahu diterima Allah atau tidak. Pertanyaannya hati-hati. Diterima Allah atau tidak? Umroh ana sendiri, ana nggak tahu diterima Allah atau tidak. Bagaimana akan menjawab umroh soal diterima nggak diterima? Ana nggak tahu sama sekali. Sah atau tidak? Selagi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sah, lengkap, maka dia sah. Tetap dilakukan ya, tawafnya, sa'inya, ihramnya sebagai rukun-rukun tetap dilakukan. Ihlal ihramnya di miqat. Maka tawaf umrahnya insyaallah sah kalau dikerjakan. Namun ada kesalahan bersafar tanpa mahram. Jadi ibadahnya ibadah, kesalahannya ya kesalahan. Kalau diterima oleh Allah, itu yang harapan kita. Kalau diterima oleh Allah, ibadahnya akan diletakkan di timbangan ketaatan. Maksiatnya diletakkan di timbangan maksiat. Begitu kira-kira. Karena ada kesalahan. Yang kesalahan itu adalah dari titik safarnya. Dari titik safarnya. Ibadahnya bahasan tersendiri. Ya. Kesalahannya bersafar tanpa mahram, bahasan tersendiri. Sehingga kalimat para ulama ketika menjawab ini adalah haji dan umrohnya tetap sah dan dia tetap berdosa dengan safar tanpa mahram. Soal sah ya, bukan terima atau tidak diterima, sah atau tidak pelaksanaannya. Itu hukumnya beda, hukum sah beda. Hukum sah adalah terpenuhi rukun, terpenuhi syarat. Sah, selesai. Berarti sah itu maknanya adalah sudah terlaksana sesuai dengan perintah. Namun di sisi lain ada kesalahan maksiat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Soal diterima dan tidak diterima, urusannya bukan dengan para ustadz, namun urusannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang sekarang yang tahu amal kita diterima atau tidak. Ya, karena itu urusannya gaib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan ketaatan di atas sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan hati yang selalu mengarah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.